Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Rahman dengan NIM 1901030060 dari Lokal 5 IPC, jurusan D3 Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester Literasi Informasi dengan dosen pengampu yang bernama Ibu Rizka Fatmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pengertian literasi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sapiro dan Huhes, literasi informasi adalah satu seni liberal baru dalam rangka mengetahui bagaimana menggunakan komputer dan mengakses informasi dengan terlebih dahulu mengkritis informasi itu sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan filosofi. Yang kedua, menurut Hipworth, literasi informasi adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi sebagai penentu utama manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Yang ketiga, menurut Brass, literasi informasi adalah sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, maupun dalam pendidikan. Yang keempat, menurut Rice, literasi informasi adalah sebuah kemampuan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dan mengerti bagaimana perpustakaan mengorganisir koleksi, mengetahui sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, termasuk format dan alat penelusuran informasi, dan pengetahuan umum untuk penelusuran informasi. Yang keempat, menurut Sulistyo Basuki, literasi informasi adalah kemampuan untuk berinteraksi secara tepat guna dengan informasi seperti merumuskan kebutuhan informasi, memperoleh akses ke informasi yang dibutuhkan secara evaluasi, secara efektif menggunakan informasi serta mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan etika dan hukum. Literasi informasi membantu pembelajar sepanjang hayat. Yang kelima, menurut Allah, literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Yang keenam, menurut Bundi, literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menganalisis, dan memanfaatkan informasi. Yang ketujuh, menurut Andayani, literasi informasi adalah sebuah kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, mengidentifikasi dan mencari sumber informasi yang tepat, mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, mengevaluasi kualitas informasi yang diperoleh, mengorganisasikan informasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan secara efektif. Kedua, model literasi informasi. Yang pertama, Empowering Act atau E8, International Workshop on Information Skill for Learning, International Workshop on Information Skill for Learning di Colombo, Sri Lanka tahun 2004. Ini dihadiri oleh 10 negara yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Maldives, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Malaysia, dan Vietnam. Sedangkan workshop kedua diselenggarakan di Patiala, India, November 2005. Tujuannya ialah mengembangkan model literasi informasi yang akan digunakan untuk negara-negara Asia Tenggara dan Selatan. Model yang dikembangkan disebut Empowering Act atau E8 karena mencakup 8 komponen menemukan dan menggunakan informasi. Empowering 8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk yang pertama, identifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, formal yang relevan, jenis-jenis sumber. Yang kedua, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, seleksi dan merekap informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Yang keempat, organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkotaskan informasi. 5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka. Yang keenam, presentasi penyebaran atau display informasi yang dihasilkan.
Yang ketujuh, penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. Yang kedelapan, penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. 3. Manfaat literasi informasi. Menurut Hancock, manfaat literasi informasi adalah yang pertama, untuk pelajar. Pelajar dan guru akan dapat menguasai pelajaran mereka dalam proses belajar mengajar, dan siswa tidak akan bergantung kepada guru karena dapat belajar secara mandiri dengan kemampuan literasi informasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari penampilan dan kegiatan mereka di lingkungan belajar. Mahasiswa yang paling literat juga akan berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara penggunaan sumber-sumber informasi. Yang kedua, untuk masyarakat. Literasi informasi bagi masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam lingkungan pekerjaan. Mereka mengidentifikasi informasi yang paling berguna saat membuat keputusan, misalnya saat mencari bisnis atau mengelola bisnis, dan berbagai informasi dengan orang lain. 3. Untuk pekerja. Kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup dalam dunia pekerjaan, karena pada saat ini terjadi ledakan informasi sehingga pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Bagi pekerja, dengan memiliki literasi informasi akan mendukung dalam melaksanakan pekerjaan, memecahkan berbagai masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi, dan dalam membuat kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa literasi bermanfaat di era globalisasi informasi bagi semua orang, baik pelajar, pekerja, dan dalam lingkungan masyarakat. Setiap orang yang memiliki literasi informasi maka dapat menciptakan pengetahuan baru dengan menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi berbagai masalah maupun ketika membuat suatu kebijakan. 4. Langkah-langkah penelusuran sumber referensi menggunakan strategi Boolean logic pada 3 jurnal online. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan https://perpusnas.go.id. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini saya memilih jurnal Neteliti. Di sini saya mencari judul-jurnal tentang layanan perpustakaan. Ini adalah tampilan dari jurnal layanan perpustakaan. 4. Selanjutnya saya memilih judul jurnal tentang literasi informasi. Ini adalah tampilan dari jurnal literasi informasi. Yang terakhir saya memilih jurnal tentang multimedia. Ini adalah tampilan judul jurnal multimedia. Ini adalah hasil akhir dari tampilan jurnal yang sudah saya download tadi di website https://resource.perpusnas.id dan simpan melalui aplikasi Zotero. Perbedaan berita hoaks dan fakta. Yang pertama, judul. Cara pertama membedakan berita hoaks dan fakta adalah dengan memperhatikan judulnya. Pada berita-berita hoaks memang biasanya didapati judul-judul yang tidak biasanya atau janggal. Yang paling umum dari judul berita hoaks yang bisa dikenali adalah adanya kata-kata seolah-olah persuasif tapi memaksa, seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan semacamnya. Tanda lain yang bisa dikenali dari judul berita hoaks adalah penggunaan huruf besar atau kapital serta tanda seru. Namun pada berita fakta, maka judul akan disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak dibesar-besarkan dan tidak berlebih-lebihkan. 2. Isi dan nada berita. Berikutnya, cara membedakan berita hoaks dan fakta adalah dengan melihatnya dari isi serta nada berita. Biasanya isi dari berita hoaks ini diselipi kata-kata yang tidak pasti, seperti kemarin, 3 hari yang lalu, 1 minggu sebelumnya. Tapi pada berita yang bersifat fakta, maka akan ada kejelasan yang bisa didapatkan dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan, serta tahun kejadian. Isi dari berita hoaks ini biasanya juga bisa dikenali dari penyampaiannya, yang merupakan hasil dari opini atau pendapat seseorang saja. Sementara dari nadanya, berita hoaks umumnya bersifat memancing emosi pembaca. Sementara untuk berita fakta, maka kita akan mendapatkan isi yang bersifat faktual dengan hasil liputan di lapangan, dengan penyampaian data-data, fakta, serta riset, ataupun bila ada pendapat, maka hal tersebut berasal dari pakarnya atau sumber primer dari kejadian yang sedang berlangsung. 3. Media pencantuman berita. Biasanya berita hoaks muncul dan dicantumkan atau disampaikan pada media-media yang tidak populer serta tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti blog, YouTube, aplikasi instan seperti WhatsApp dan lainnya. Sedangkan berita fakta
maka media yang digunakan adalah media yang dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya media yang memiliki berita fakta ini sering disebut dengan media konvensional seperti koran, website, ataupun berita di televisi nasional. 4. Sumber berita. Terakhir, cara membedakan berita hoaks dan bukan adalah dengan melihat sumber beritanya. Berita fakta pastinya akan memiliki referensi atau rujukan yang jelas. Jika berita fakta ini jenisnya adalah berita lapangan, maka akan ada data-data yang akan muncul dari referensi terkait seperti sumber primer di TKP, penjelasan saksi, dan lainnya. Tapi bila memang berita fakta ini tidak berasal dari penyelidikan lapangan, maka referensi biasanya akan didapati dari buku-buku, jurnal, atau hasil riset. Sementara itu, pada berita hoaks, maka tidak akan didapati sumber-sumber berita yang jelas, karena memang umumnya isinya adalah opini atau pendapat seseorang. Bila pun dicantumkan referensinya, maka sumber berita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. 5. Gambar hoaks dan fakta. Ini adalah gambaran dari berita hoaks, dan ini adalah gambaran dari berita fakta. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.